Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinur Afifi dengan NIM 190810301073 dari mata kuliah Analisis Keuangan 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UAS, yaitu analisis laporan keuangan, yaitu pada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, dan perindustrian batubara yang memiliki sektor energi, subsektornya yaitu minyak, gas, dan batubara, industrinya yaitu batubara, dan subindustrinya yaitu produksi batubara. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk termasuk perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, dan perindustrian batubara di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Indonesia. Perseroan ini memulai kegiatan operasional pertambangannya yaitu pada tahun 2008 dan hingga saat ini yaitu telah diperkuat oleh sinergi antar entitas anak serta integritas infrastruktur yang mengakomodasi kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi dari hulu hingga hilir. Untuk analisis yang pertama yaitu analisis terkait aktivitas operasi perusahaan. Di sini PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk mengalami laba di tahun 2019 yaitu sebesar 48.434.664 dolar AS. Sedangkan di 2018 PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini mengalami laba sebesar 67.365.485 dolar AS. Nah, untuk di laba operasi di sini, perusahaan yang laba operasinya tinggi dapat dinilai sehingga perusahaan yang kuat dan menguntungkan. Laba non operasi PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk di tahun 2019 sebesar 13.111.674 dolar Amerika Serikat. Bisa dilihat ya dari di sampingnya di sini tuh sama nilai nominalnya, maka dari itu kita analisis dan kita masukkan ke dalam analisis kami. Hasil analisis pada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, penghasilan komprehensif lain perusahaan diperoleh dari pengukuran kembali atas pengeluaran imbalan pasti dikurangi dengan beban pajak penghasilan terkait. Pada hasil di atas juga dapat dilihat bahwa penghasilan komprehensif perusahaan menurun di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu pos luar biasa. Nah, pada tahun 2019 PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk memiliki pos luar biasa dengan akun yaitu item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi, pengaruh kembali laba atas identitas imbalan kerja sebesar 174.281 dolar Amerika Serikat. Penghasilan komprehensif tahun berjalan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk tahun 2019 juga berkurang. Selanjutnya yaitu pos khusus. Untuk pos khusus ini laporan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini tidak terdapat khusus di tahun 2019 ataupun di 2018. Setelah saya search di annual report-nya pun, di laporan yang tahunannya pun juga tidak ada. Dan selanjutnya yaitu operasi yang dihentikan. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk memiliki operasi yang dihentikan dengan akun yaitu aset tidak lancar berupa investasi pada Ventura bersama sebesar 12.723.822 dolar AS di tahun 2019 dan di tahun 2018 sebesar 13.480.505 dolar AS. Artinya, operasi yang dihentikan dicatat pada laporan laba rugi secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Operasi yang dihentikan ini mengacu pada bagian dari bisnis inti atau unit produk perusahaan yang telah divestasikan ataupun ditutup. Oke, yang selanjutnya yaitu perubahan akuntansi. Dalam laporan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk tahun 2019 dan 2018 tidak terdapat perubahan akuntansi. Yang selanjutnya yaitu beban tangguhan. Beban tangguhan pada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini diantaranya ialah uang muka dan biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka dan biaya ditangguhkan. Laporan keuangan yang dimiliki PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk tidak memiliki biaya tangguhan. Perusahaan ini mencatat imbalan kerja di tahun 2019 sebesar 174.281 dolar, yaitu dengan imbalan kerja bersih pada PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini mengurangi laba neto tahun berjalan, sehingga penghasilan komprehensif tahun berjalan 2019 juga berkurang. Selanjutnya itu laba per saham untuk struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Di laba neto sebesar 35.287.557.000 dolar AS. Dikurangi dividen saham preferen, namun di PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini tidak memiliki dividen saham preferen. Maka kita isikan 0, dibagi kata-kata tertimbang saham biasa yang beredar. Selanjutnya yaitu struktur modal kompleks. Nah, kebetulan di sini tuh sama karena di laporan keuangannya jumlah nominalnya pun sama, yaitu diperoleh hasil sebesar 0,029. Yang selanjutnya itu laba per saham terdilusi. Nah, dalam laporan perusahaan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini di tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dinyatakan perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilusi. Analisis yang paling sesuai yaitu laba per saham dasar PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk dalam laporan laba rugi dicantumkan sebesar 0,029. Namun, jika perhitungan atas laba per sahamnya yang paling sesuai dengan perusahaan ini ialah menggunakan struktur modal sederhana, karena dalam KLK tidak terdapat efek yang berpotensi dilutif, berbeda karena dalam perhitungannya terdiri dari sekuritas keuangan yang dapat dikonversi dan memiliki nilai dilutif. Ketika dilusi terjadi, akan mengurangi laba per saham. Yang selanjutnya yaitu analisis terkait imbal hasil atas model investasi dan analisis profitabilitas. Yang pertama yaitu analisis imbal hasil atas
aset operasi neto. RNOA 2019 dapat dihitung dengan cara laba operasi neto NOPAT dibagi NOA yaitu sebesar 0,672. Dari hasil perhitungan tersebut, jika rata-rata industri yang sejenis misalkan bernilai 10% dan telah diketahui bahwa hasil dari PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini sebesar 67,2%, maka artinya perusahaan ini dalam pengembalian atas aset operasi itu baik. Dalam hal ini, RNOA merupakan rasio yang digunakan untuk mengatur kinerja operasi pada perusahaan. Dan dari hasil perhitungan ROCE ini menghasilkan 35,9% di tahun 2019, yang berarti yang mana diperoleh dari laba neto perusahaan dikurangi dengan dividen saham preferen. Namun di dalam laporan PT Keuangan Mitra Bara, laporan keuangan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini tidak memiliki saham preferen, sehingga nilainya 0. Dan dalam hal ini dapat diartikan bahwa imbal hasil atas ekuitas saham biasa PT Mitra Bara Adi Perdana ini memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan imbal hasil atas aset operasi netonya. Dan selanjutnya yaitu analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi leverage. Jadi dari hasil perhitungan imbal hasil atas operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk sebesar 1,235. Dalam hal ini disebabkan adanya pengaruh dari OLEV yang bernilai positif sehingga telah mampu meningkatkan pengembalian aset operasi perusahaan dari RNOA. Selanjutnya yaitu analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Operasi neto juga baik. Perputaran aset dapat mempengaruhi tingkat penjualan yang diketahui dari aset operasi neto, di mana semakin tinggi tingkat perputaran aset akan membuat perusahaan semakin baik dalam melakukan penjualannya. Yang selanjutnya yaitu analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Diperoleh hasil sebesar 150.315.022 dolar AS. Nah, dari hasil perhitungan imbal hasil atas modal yang diinvestasikan yaitu sebesar 0,322. Hal ini dapat dikatakan bahwa modal investasi pada perusahaan lebih besar daripada laba perusahaannya. Perhitungan modal diperoleh dari utang bank jangka pendek ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ROIC bahwa PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk sebesar 32,2%, di mana perusahaan dapat dikatakan baik. Analisis terkait arus kas perusahaan. Nah, yang pertama itu metode pelaporan arus kasnya. Dalam PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, untuk metode pelaporan arus kasnya ini menggunakan metode langsung dalam penyusunannya. Selanjutnya itu perhitungan analisis terkait arus kas PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Nah, ini diperoleh besar ini. Nah, untuk selanjutnya itu arus kas bebas. Dalam perhitungan rasio arus kas bebas, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini memiliki nilai arus kas bebas sebesar 122.822.209,1 dolar AS. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan suatu perusahaan dinilai atas ketersediaan arus kas. Hal ini membuat arus kas bebas dapat digunakan untuk menunjang operasional perusahaan di tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu rasio arus kas khusus. Rasio yang pertama kita mencari terkait rasio kecukupan arus kas. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai perhitungan rasio kecukupan arus kas sebesar minus 1,169. Nah, dari nilai yang didapatkan sebesar tersebut menunjukkan bahwa sumber kas internal PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk belum cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Kecukupan arus kas pada perusahaan ini dinilai belum baik. Yang selanjutnya itu rasio reinvestasi kas. Diperoleh hasil sebesar 34,762. Angka tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi mencukupi untuk menutupi pengeluaran modal yang diperoleh dari aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek investasi dalam persediaan dan dividen tunai. Terkait investasi ini investasi pada di PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini investasinya pada ventura bersama yang dapat dilihat di laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu kebijakan dividen. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tertanggal 12 Juni 2019, Perseroan membagikan dividen final kepada pemegang saham sebesar 71.181.373.216 rupiah atau sebesar 58 rupiah per lembar saham dan telah dibayarkan seluruhnya oleh Perseroan pada tanggal 12 Juli 2019. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis terkait likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu kita mencari ukuran likuiditas dan dengan rasio berbasis kas. Rasio lancar sendiri itu diperoleh dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, di mana di 2019 diperoleh sebesar 2,717. Yang artinya perusahaan ini mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan seluruh asetnya karena hasil rasio lancar lebih dari 1. Semakin besar rasio lancar, maka likuiditas perusahaan dapat dikatakan semakin bagus. Untuk di 2018 juga dikatakan bagus, yaitu sebesar 3,526 yang berarti lebih dari 1. Selanjutnya itu rasio kas terhadap aset lancar. Nah, rasio kas terhadap aset lancar ini diperoleh dari kas dan setara kas plus efek yang diberdasarkan bagi aset lancar. Yaitu diperoleh di tahun 2019 sebesar 0,292.
yang artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Sedangkan di tahun 2019 diperoleh sebesar 0,376. Di rasio kas selanjutnya itu rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Sama seperti rasio kas terhadap aset lancar, namun pembagiannya ini yaitu liabilitas jangka pendek. Di tahun 2019 diperoleh sebesar 0,794, yang artinya ketersediaan kas dan skala kasnya tidak cukup untuk belum cukup memenuhi membayar liabilitas jangka pendeknya saat ini. Dan untuk di tahun 2018 yang sebesar 1,327, yang berarti cukup untuk membayar liabilitas jangka pendek saat ini, karena patokannya yaitu angka 1. Apabila di atas angka 1 maka sudah mencukupi, dan jika masih di bawah angka 1 maka belum mencukupi. Dan selanjutnya itu perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha ini dapat kita cari dengan cara penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha, yaitu di tahun 2019 dan 2018 ini diperoleh sebesar 39,58 kali. Yang artinya bahwa tingkat perputaran piutangnya 39,58 kali dari penjualan. Dan penjualan dalam waktu 1 tahun adalah 39,8 dari nilai piutangnya. Dan terakhir itu ukuran arus kas. Ukuran arus kas ini diperoleh dari arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Di tahun 2019 diperoleh sebesar 5,144, yang dapat diartikan bahwa dari arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasinya. Kas masuk perusahaan telah cukup untuk menutupi seluruh utang jangka pendeknya. Dalam hal ini rasio arus kas operasi berada di atas angka 1, yang berarti perusahaan mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Dan untuk tahun 2018 juga perusahaan yang nggak mampu karena lebih dari angka 1. Keuangan solvabilitas. Rasio keuangan solvabilitas ini dapat kita cari melalui struktur model PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk sebesar 0,244, dan berarti bahwa total utang dari total modal nilai rasionya dianggap solvabilitasnya yang terlalu kecil, menyatakan bahwa pihak manajemen tidak berani mengambil resiko. Total utang terhadap modal ekuitas pun diperoleh dari dengan cara mencari rasio total utang terhadap modal ekuitas. Total utang dibagi ekuitas pemegang saham sebesar 0,322. Dan utang jangka panjang terhadap modal ekuitas diperoleh hasil sebesar 0,070. Artinya PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk mendeskripsikan bahwa perusahaan menjamin 0,070 modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Hal ini berarti besaran utang hanya berkisar 7% dari total yang dimiliki. Hasil tersebut menyebabkan sebagian besar utangnya merupakan utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini menyebabkan dalam waktu dekat membuat perusahaan memiliki kewajiban yang cukup besar yang harus segera untuk dibayar. Selanjutnya yaitu menganalisis cakupan laba perusahaan yang dikaitkan dengan beban tetap. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk tidak memiliki biaya bunga sehingga tidak dapat melakukan perhitungan beban tetap. Yang selanjutnya yaitu menganalisis hubungan arus kas dengan beban tetap. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini juga tidak dapat melakukan perhitungan beban tetap karena tidak memiliki biaya bunga di dalam laporan keuangannya. Yang selanjutnya itu perhitungan rasio atas likuiditas perusahaan, usia perusahaan, dan profitabilitas kumulatif. Rasio profitabilitas yang diproyeksikan dalam bentuk return on asset, rasio struktur keuangan, dan tingkat perputaran modal. Nah, saya di sini menggunakan analisis Z-Altman Core. Hasil perhitungan Altman Z-Core ini beroleh hasil sebesar 3,120, yang merupakan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk probabilitas kebangkrutannya rendah karena batas ambang dikatakan normal ialah 1,20 sampai 2,90. Kesimpulannya ialah berdasarkan hasil analisis pada laporan keuangan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk menunjukkan bahwa perusahaan lebih baik di tahun 2018 daripada di tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari perolehan laba lebih tinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 67,366,485 dolar AS, sedangkan di tahun 2019 sebesar 48,339,231 dolar AS. Hal ini berakibat pada berkurangnya imbal hasil yang diterima investor yang awalnya mendapatkan dividen sebesar 48,569,395 dolar AS di tahun 2018, dan di tahun 2019 hanya mendapatkan sebesar 14 juta ribu dolar AS. Nah, berdasarkan annual report, penyebab laba menurun karena beban pokok penjualan yang tinggi pada tahun 2019. Walaupun di tahun tersebut perusahaan memiliki penjualan yang lebih tinggi dari tahun 2018 sebesar 2.711.774 dolar AS, namun ternyata penjualan yang ada tidak bisa menutupi beban pokok penjualan sehingga laba perusahaan ikut menurun sebesar 15.223.145.000 dolar AS. Nah, saran dari saya penganalisis untuk investor berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil dari PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, perusahaan memiliki nilai yang kurang baik dan perlu menjadi perhatian dari investor jika ingin menanamkan modalnya di perusahaan ini. Perolehan dividen di tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan di tahun 2018. Jadi, penganalisa tidak menyarankan kepada calon investor untuk melakukan investasi di PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk ini karena dikhawatirkan di tahun selanjutnya pembagian dividen akan jauh lebih rendah lagi. Dan saran bagi kreditor dari hasil analisis tersebut menunjukkan rasio liabilitas di tahun 2019 sebesar 0,106. Angka tersebut menunjukkan pihak perusahaan dalam melunasi utang yang dimilikinya rendah. Jadi penganalisa kurang menyarankan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan karena daya pelunasannya dalam kategori rendah.